1341 Perangkap Sungai Darah Ungu Wuyong. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Aku bisa menemukan Dewa Iblis 7 ilusi. Ucapan Tai Miansen meredakan kerutan di dahi Wuyong. Ternyata, setelah menangkap satu Dewa Iblis 7 ilusi, klan Tai mulai membuat rencana untuk melawan warisan sejati 7 ilusi. Di antara kekuatan super perbatasan selatan, klan Tai adalah kekuatan yang paling gencar menargetkan jalur iblis. Terutama setelah mereka membangun menara penindasan iblis, mereka adalah pilar jalur kebenaran dalam mengejar Dewa Gu jalur iblis. Saat ini, Tai Miansen menggunakan jurus pembunuh abadi untuk menyelidiki area tersebut guna mendapatkan petunjuk. Lewat sini, setelah menemukan arahnya, Tai Miansen terbang ke arah timur. Wuyong dan Qiao Zikai saling berpandangan sejenak sebelum mengikutinya. Petunjuknya terpecahkan, tetapi ditemukan lagi berkali-kali. Dengan Tai Miansen yang berpengalaman memimpin jalan, ketiga dewa itu mengalami kemajuan pesat. Namun 1 jam kemudian, mereka kembali ke lubang pasang surut darah. Qiao Zikai terkejut, mengapa kita kembali ke sini? Tai Miansen tersenyum dingin, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Qiao Zikai bereaksi sambil memuji, keberanian seperti itu. Wuyong melihat sekeliling dengan dingin, setelah beberapa napas, tatapannya terkunci pada suatu area di lubang pasang surut darah. Raungan, danau yang damai itu tiba-tiba mengamuk dengan ombak, binatang buas darah yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Sejumlah besar binatang buas darah tingkat terpencil, dengan sejumlah kecil binatang buas darah kuno, membentuk pasukan saat mereka menyerang Wuyong dan yang lainnya dengan ganas. Binatang buas darah adalah sejenis binatang jalan. Mereka tidak bereproduksi secara normal, tetapi lahir dari surga dan bumi, diciptakan menggunakan tanda Dao jalur darah alami. Yang mirip dengan binatang buas darah adalah monster salju, monster lumpur, binatang awan, binatang jiwa, binatang tahun, dan naga batu. Lubang pasang surut darah memiliki hal yang luar biasa seperti itu. Tempat berkembang biaknya binatang buas darah. Tai Miansen berkata lembut sambil menatap Wuyong. Wuyong menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Lubang pasang surut darah berisi warisan sejati leluhur laut darah, itu diperoleh oleh Master Gu Fana Sang Yanfei, dan kemudian diambil oleh klan Wu. Klan Wu menjadikan lubang pasang surut darah sebagai milik mereka, dan menjelajahinya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Setelah itu, lubang itu hanya diperlakukan sebagai titik sumber daya. Begitu banyak monster darah yang menyergap, tidak heran Dewa Iblis 7 ilusi bersembunyi di sini. Kata Qiao Zikai, monster darah membentuk pasukan dan menyerang, mereka memiliki berbagai macam bentuk, beberapa berkepala harimau dan bertubuh kuda, beberapa berkepala ular dan bertubuh kelinci, beberapa bercangkang kura-kura dan berekor naga, beberapa seperti pohon, sementara beberapa lainnya adalah buah raksasa. Bau darah yang menyengat menusuk hidung saat binatang buas berdarah ini menggeram dengan menyeramkan. Kekuatan ini tiba-tiba menyerang, bahkan klan super pun akan terkejut. Namun ekspresi Qiao Zikai dan Tai Miansen tidak berubah, mereka tidak berniat mundur. Karena saat ini, Wuyong berdiri di depan mereka. Sekelompok sampah. Wuyong mendengus, amarah berkelebat di matanya. Dia sangat marah, karena selama periode ini, dia tinggal di klan Wu, mengerahkan anggota kemana-mana untuk menghadapi segala macam situasi, dia sangat tertekan. Dan sekarang, Dewa Iblis 7 ilusi ini memiliki niat jahat, mereka benar-benar menyebabkan kematian Wu Yuanju dan Rong Hao dari klan Wu. Jejak angin kecil berkumpul di sekelilingnya. Angin hijau yang lembut tanpa disadari telah mengelilingi binatang buas berdarah yang menggeram itu juga. Binatang buas berdarah itu masih mengamuk, kecepatan mereka tidak turun sama sekali. Tepat ketika mereka hendak mencapai 3 abadi, binatang buas berdarah mulai meledak. Ledakannya tidak keras, sangat lembut, seperti gelembung yang pecah. Binatang buas darah meledak satu demi satu, meskipun mereka dekat dengan makhluk abadi, mereka bukanlah ancaman, tidak mampu memberikan kerusakan apapun. Geraman dan serangan itu seperti lelucon. Ratusan binatang buas dengan kekuatan tempur tingkat 6 dan puluhan binatang buas dengan kekuatan tempur tingkat 7 telah hancur di depan Wuyong, rapuh seperti mainan yang terbuat dari kertas. Ini adalah kekuatan tingkat 8. Apa jurus pembunuh abadi ini? Auranya benar-benar tersembunyi. Aku tidak dapat mendeteksi apapun. Qiao Zikai penuh dengan keterkejutan. Tai Miansen memiliki ekspresi serius,
menatap punggung Wuyong. Ekspresi Wuyong gelap, dia menatap gelombang darah di bawahnya. Binatang buas darah itu tidak terbentuk dari ketiadaan, gelombang darah telah mengering, lubang gelombang darah yang sebelumnya mengeluarkan darah kini mengering. Qiao Zikai menghela napas, sungguh disayangkan. Dia dapat melihat bahwa tanda dao jalur darah yang padat di lubang gelombang darah telah lenyap. Mulai sekarang, lubang gelombang darah tidak ada lagi, itu hanya lubang biasa sekarang. Wuyong tidak peduli, lubang ini, yang tidak terduga oleh mata orang normal, sepenuhnya terbuka baginya. Sosok berwarna pelangi muncul dalam jangkauan investigasi Wuyong. Kau adalah orang yang berani yang mencoba menantang otoritas klan Wu. Wuyong berkata dengan tenang, tetapi semua orang bisa mendengar niat membunuh dan amarahnya. Dewa Gu misterius di dalam lubang itu tersenyum pahit, Tuan Wuyong, aku tidak punya pilihan, aku terpaksa. Sekarang, aku mohon pengertianmu. Ekspresi Wuyong berubah. Pada saat berikutnya, lingkungannya berubah tiba-tiba. Langit biru dan tanah pegunungan telah lenyap, sekelilingnya telah berubah menjadi warna ungu. Ketiga makhluk abadi itu tidak dapat merasakan jarak mereka, indera ruang mereka telah sangat terganggu. Gemuruh. Pasang surut dapat terdengar, binatang buas darah yang dihancurkan sebelumnya berubah menjadi air berdarah saat mereka berkumpul menjadi sungai, mengalir di bawah ketiga makhluk abadi itu. Gelombang dan riak berwarna darah muncul, pikiran ungu yang tak terhitung jumlahnya menghujani dan menyerang para makhluk abadi. Sialan, binatang buas darah ini hanyalah pendahuluan dan jebakan. Sangat kejam, Qiao Zikai mengumpat. Tai Miansen melihat sekeliling dengan gugup, apa jurus pembunuh medan perang abadi ini, apakah ini formasi Gu Super? Dengan kemampuan investigasinya, dia tidak dapat melihat melalui tempat ini. Wuyong tidak senang, dia mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Boom! Angin kencang bertiup saat tornado raksasa mengelilingi jarak 1 li, mengelilingi ketiga makhluk abadi itu. Pikiran ungu menghujani dengan ganas, mendarat di bola angin saat mereka berhamburan, tetapi tidak dapat menghancurkan pertahanan. Wuyong tidak bergerak, ekspresinya dingin, dia mengangkat lengan kanannya dan menjentikkannya. Suara renyah bergema, seekor cacing giok gelap terbang keluar dari ujung jarinya. Cacing kecil itu keluar dari bola angin dan terbang menuju sungai darah dengan cepat. Saat terbang, ia tumbuh lebih besar saat tubuhnya mengembang hingga 10 kaki, 50 kaki, 150 kaki. Setelah beberapa saat, ia berubah menjadi naga angin ganas yang panjangnya 220 kaki. Ia memamerkan taring dan cakarnya, memecah hujan pikiran ungu, menabrak sungai. Darah. Sungai darah menyembur dan membentuk spiral, mencoba melahap naga angin seperti binatang raksasa. Mata Wuyong bersinar dengan cahaya hijau, naga angin itu meraung dan berubah menjadi bila angin giok yang tak terhitung jumlahnya, melesat kemana-mana. Spiral sungai darah itu hancur oleh bila angin, tetapi bila angin itu terus memotong saat sungai darah merah itu terbelah menjadi 2. Qiao Zikai dan Tai Miansen menyaksikan dengan mata terbuka lebar, mereka memiliki emosi yang terkejut dan kacau. Setiap serangan Wuyong adalah jurus pembunuh abadi dengan kekuatan luar biasa, jauh melampaui peringkat 7. Jika mereka adalah lawannya, mereka tidak akan bertahan lama. Wuyong benar-benar dapat menggunakan jurus pembunuh abadi yang begitu kuat, seperti nalurinya, semudah bernapas. Setiap jurus pembunuh Lord Wuyong memiliki aura yang disembunyikan hingga batasnya, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Hati Qiao Zikai masih bergejolak. Jurus pembunuh naga angin ini sebenarnya memiliki variasi jurus kedua, berubah menjadi bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Wuyong jelas tidak berguna seperti yang dikatakan rumor, dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, orang ini bersembunyi begitu dalam. Mata Tai Miansen bersinar dengan cemerlang. Dia menatap punggung Wuyong, merasa senang bahwa klan Tai dan klan Wu adalah sekutu, mereka tidak saling bermusuhan. Wu Duxiu dan Wuyong adalah ibu dan anak, yang pertama seperti angin kencang yang bertiup di puncak gunung, sedangkan yang terakhir adalah tornado kuat di dasar lembah. Mereka bertindak berbeda dan memiliki kepribadian yang berlawanan, tetapi mereka sama-sama kuat dan mendominasi. Namun, bahkan dengan serangan ganas Wuyong, sekelilingnya tidak berubah. Sungai yang terbelah berubah menjadi 2, meluas dan membentuk 2 sungai darah, keduanya sama besarnya seperti sebelumnya. Ekspresi Qiao Zikai berubah, untuk dapat tetap berada di bawah serangan Gu Immortal peringkat 8 dan menjebak mereka bertiga, metode macam apa ini? Keraguannya tidak berlangsung lama,
karena sosok segera muncul dari sungai darah, berbicara dan memberi mereka jawaban. Ini adalah formasi sungai darah ungu milikku. Wu Yong, jika kau tidak menggunakan 2 gu abadi tingkat 8 yang ditinggalkan ibumu, hanya dengan gu angin lembut tingkat 8 itu, kau tidak akan bisa menghancurkan formasi ini. Kata Raja Sejati Gunung Ungu. Ia tidak berada dalam tubuh minimannya, ia kini sebesar manusia. Ketika ia berbicara, tubuhnya terangkat seperti sebuah pulau yang melayang di bawah kakinya. Ekspresi Qiao Zikai dan Tai Mian Shen berubah, Wu Yong juga tergerak. Ini karena Raja Sejati Gunung Ungu tidak menyembunyikan auranya, ia tidak diragukan lagi adalah seorang tingkat 8. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Seru Wu Yong. Raja Sejati Gunung Ungu tersenyum, menatap Wu Yong dengan mata ungunya yang jernih, tentu saja, itu untuk membunuhmu. Begitu kau mati, klan Wu akan ribut, klan lain akan menyerangnya, ia akan terpecah belah. Wu Yong tertegun, ia tiba-tiba tertawa sambil mengangkat kepalanya. Ia tertawa karena marah. Setelah tertawa, dia menundukkan kepalanya, cahaya yang ganas keluar dari matanya, berani sekali, kalau begitu, aku akan membunuhmu dan menaikkan gengsiku sebagai peringkat 8. Mengatakan ini, aura yang kuat meledak keluar dari tubuhnya. Cacing gu yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan di lubang abadi miliknya. Qiao Zikai dan Tai Mian Shen keduanya mundur, mereka bisa merasakan ancaman yang tak tertandingi datang dari tubuh Wu Yong. Senyum Purple Mountain True Monarch memudar. Jurus pembunuh abadi Wu Yong sebelumnya tidak terdeteksi, aura mereka disembunyikan sepenuhnya. Tapi sekarang, jurus pembunuh abadi yang dia buat memiliki aura yang luar biasa, seperti badai yang mengamuk. Dari sudut pandang ini, Wu Yong menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertarung. Jurus pembunuh abadi apa yang membuat Wu Yong tidak dapat menyembunyikan auranya? Tidak peduli jurus pembunuh apapun itu, begitu diaktifkan, kekuatan yang luar biasa akan dilepaskan, kekuatannya tidak akan terhentikan. Bagaimana ini bisa dibiarkan? Atas kehendak Raja Sejati Gunung Ungu, pikiran ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti badai, menyembur keluar. Klan Wu, Aula Leluhur, ini, Gu Immortal Klan Wu yang menjaga Aula Leluhur mengalami perubahan ekspresi saat keringat mengalir di wajahnya, ekspresinya pucat pasi. Dia berteriak kaget, Gu Tablet Kehidupan dan Gu Lentera Jiwa Tuan Wu Yong hancur. Tuan Wu Yong, apakah dia mati? Aula Leluhur di puncak Gunung Wu Yi adalah rumah Gu Fana. Menggunakan sejumlah besar Gu Fana peringkat 5, meskipun lebih rendah dari rumah Gu Abadi, itu sangat penting bagi klan Wu. Pada dasarnya, setiap kekuatan super dan kekuatan normal akan memiliki aula leluhur. Di dalamnya, Gu Tablet Kehidupan dan Gu Lentera Jiwa akan digunakan, atau bahkan Gu Tali Darah. Dua yang pertama umum, sedangkan Gu Tali Darah langka, karena itu adalah jalur darah. Bahkan sekte kecil dan besar di benua tengah memiliki bangunan yang mirip dengan aula leluhur, menyimpan Gu Tablet Kehidupan dan Gu Lentera Jiwa. Pada saat ini, Wu Bacong berdiri di aula leluhur, menatap pecahan cacing Gu dengan tatapan kosong. Setelah Gu Tablet Kehidupan hancur, itu akan menjadi seperti potongan kayu, sementara Gu Lentera Jiwa akan menjadi kepik yang retak, itu tidak akan bersinar dengan cahaya biru tua lagi. Wu Bacong sudah tua, tetapi tubuhnya berotot seperti beruang, rambutnya putih dan hidungnya lebar, alisnya tebal dan matanya tajam, dia orang yang tenang dan bertanggung jawab. Dia adalah tetua tertinggi kedua dari klan Wu, dia telah melalui banyak cobaan, yang mengakibatkan sifatnya yang tenang, tetapi sekarang, dahinya penuh keringat, napasnya tidak teratur, tatapannya kacau dan berantakan. Tuan Wu Yong meninggal. Wu Bacong menatap kedua pecahan Gu Fana itu, dia sudah berdiri di sini beberapa saat, tetapi pikirannya kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang eksistensi tingkat 8 yang hebat, pilar klan Wu kita, dia meninggal seperti ini. Wu Bacong tidak berani membayangkan ini atau mempercayainya. Apakah Tuan Wu Yong meninggal atau tidak? Dia terus bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, Gu Tablet Kehidupan dan Gu Lentera Jiwa adalah Gu Fana, mungkin untuk mengganggu mereka menggunakan beberapa metode. Tetapi Wu Yong sekarang tidak dapat dihubungi, tidak peduli bagaimana klan Wu mencoba berkomunikasi dengannya, tidak ada yang berhasil, ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Terlepas dari apakah Wu Yong sudah meninggal atau belum, situasinya jelas tidak baik. Siapa yang bisa membuat seorang Gu Immortal peringkat 8 berakhir dalam keadaan seperti itu?
Eksistensi peringkat 8 di antara jalur iblis dan kultivator tunggal. Atau apakah itu klan super lainnya? Apakah mereka bekerja sama untuk menghadapi klan Wu kita? Wu Bacong terus menebak. Semakin dia berpikir, semakin kacau pikirannya. Wu Duxiu meninggal, Wu Yong menghilang, di klan Wu yang besar ini, klan super nomor 1 di perbatasan selatan, sebenarnya tidak ada eksistensi peringkat 8 yang menjaganya sekarang. Ini adalah situasi yang parah, klan Wu berada dalam keadaan yang sangat buruk, dan yang paling menakutkan adalah, pelakunya masih belum diketahui. Setelah emosinya yang terkejut kembali normal, ketakutan dan kehilangan memenuhi hati Wu Bacong. Biasanya, ada Wu Duxiu atau Wu Yong yang menekan situasi. Dia tidak merasakan apapun. Namun sekarang setelah dua ahli hebat peringkat 8 itu pergi, Wu Bacong menyadari bahwa bahunya yang kokoh dan stabil tidak dapat menahan beban klan Wu. Selama era Wu Duxiu, dia adalah tetua tertinggi kedua, setelah Wu Yong naik ke perannya, dia terus membantunya. Dalam hal senioritas, dia termasuk di antara para dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan yang tertua dan paling berpengalaman. Namun, itu tidak ada gunanya. Dia hanya peringkat 7 dalam hal tingkat kultivasi, kekuatan tempurnya tidak luar biasa, jika dia bertarung melawan Old Triman Bade, dia tidak akan bisa menang. Bahkan di antara klan Wu, ada banyak dewa Gu peringkat 7 yang dapat melawannya secara merata. Namun, dia adalah orang pertama yang kembali di antara para petinggi klan Wu. Jadi, dia memiliki inisiatif. Apa yang harus kulakukan? Bahkan jika Lord Wu Yong tidak mati, dia telah menghilang dan Gu tablet kehidupan dan Gu lentera jiwanya telah hancur. Begitu berita itu keluar, akan ada keributan besar, hati semua orang akan goyah. Haruskah aku menyembunyikan informasinya? Wu Bacong segera menggelengkan kepalanya. Berita mengejutkan ini telah diungkapkan kepada banyak dewa Gu klan Wu oleh dewa Gu peringkat 6 klan Wu yang menjaga tempat itu. Jika Wu Yong dipastikan tewas, dalang yang menyerang klan Wu tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menargetkan moral mereka. Jadi, dia tidak dapat menutup berita ini bahkan jika dia mau. Apakah masalahnya adalah menemukan Tuan Wu Yong yang hilang, atau haruskah kita mengecilkan garis pertahanan kita dan memanggil kembali para tetua tertinggi yang berada di luar untuk menjaga markas kita? Wu Bacong mengerutkan kening. Kedua pilihan itu berbahaya. Mencari Wu Yong pasti akan berbahaya, untuk dapat menghancurkan tablet kehidupan Gu dan lentera jiwa Gu milik Wu Yong dan membuatnya menghilang, dalang itu pasti kuat. Mengirim dewa Gu peringkat 7 untuk menemukannya seperti mengirim domba ke harimau. Dan jika mereka menarik kembali garis pertahanan mereka dan memanggil kembali para tetua, itu akan menjadi kerugian politik yang besar, banyak poin sumber daya mereka akan hilang. Jika kekuatan super di sekitarnya mencoba mengambil alih saat ini, klan Wu akan menderita kerugian besar. Apa yang harus dia lakukan? Wu Bacong ragu-ragu, dia terjebak di antara dua pilihan yang sulit. Setelah waktu yang lama, dia menjilat bibirnya yang kering, dia memutuskan untuk menunda kedua pilihan itu. Dia akan mengadakan pertemuan dengan para dewa Gu klan Wu sebagai tetua tertinggi kedua, mereka akan melaksanakan rencana itu setelah mencapai konsensus. Wu Yong menghilang dan tidak dapat dihubungi, badai besar yang mengelilingi klan Wu diam-diam terbentuk. Perbatasan selatan, formasi Gu Super. Fang Yuan duduk di tempat tidurnya, berkultivasi dengan mata tertutup, dia mengerjakan banyak hal sambil mendengarkan laporan Nyonya Kelinci Putih. Nyonya Kelinci Putih telah mewarisi warisan sejati Kelinci Putih. Warisan sejati ini cukup terkenal di perbatasan selatan, pewarisnya harus berhati murni. Dan ketika mereka berkultivasi di masa depan, mereka harus mempertahankan hati murni yang sama. Jika tidak, sebagian besar metode warisan sejati tidak dapat digunakan, menggunakannya secara paksa akan menghasilkan reaksi keras. Tepatnya begitu, Nyonya Kelinci Putih secara alami dapat dipercaya, dia adalah orang yang populer di antara para dewa tunggal dan pembudidaya iblis. Wu An telah memperhatikan hal ini pada awalnya, jadi dia meyakinkan Nyonya Kelinci Putih untuk menjadi perantara dalam menyelenggarakan bisnis peluang abadi ini. Sesekali, Nyonya Kelinci Putih akan memasuki formasi Gu Super dan melaporkan situasi bisnis peluang abadi kepada Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari bisnis peluang abadi, dia mendengarkan situasi bisnis karena itu dapat membantunya mempelajari tentang perubahan di area sekitar alam mimpi raksasa. Nyonya Kelinci Putih berbicara dengan lembut, suaranya seperti air yang tenang, dia melapor dengan tatapan lembut ke wajah Fang Yuan.
Fang Yuan sekarang dalam wujud Wu Yihai, wajahnya tampan, hidungnya tinggi dan lebar, aura heroiknya yang jantan benar-benar terlihat. Nyonya Kelinci Putih telah jatuh cinta padanya, dia sengaja berbicara perlahan, menghargai waktu berharga yang bisa dia habiskan bersama Fang Yuan sendirian. Sayangnya, setiap kali Fang Yuan bertemu dengannya, dia hanya berbicara 2 kali. Kalimat pertama adalah meminta Nyonya Kelinci Putih untuk duduk saat dia memberikan laporannya, dan yang kedua adalah menyuruhnya pergi. Namun meskipun begitu, Nyonya Kelinci Putih sangat puas. Dia tahu betul bahwa Wu Yihai memiliki status yang tinggi, dia merasa seperti orang rendahan dan tidak bisa menandingi Fang Yuan. Dia sangat senang menghabiskan waktu ini bersamanya sesekali, dia merasa sangat bahagia. Tepat pada saat ini, suara Nyonya Kelinci Putih terhenti. Karena dia melihat ekspresi Fang Yuan berubah. Situasi ini sangat langka, hati Nyonya Kelinci Putih menegang, apa yang terjadi pada Wu Yihai? Apakah dia menemui masalah? Fang Yuan perlahan menutup matanya, sambil membuka aula. Yihai, pada saat ini, kamu masih ingin bersantai dan menghabiskan waktu dengan seorang wanita. Seorang wanita abadi menerobos masuk ke aula. Lady White Rabbit berbalik dan melihat, ini adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian hijau dengan lengan bergelombang. Kulitnya halus seperti salju, tubuhnya berlekuk dan dia menyerupai pohon willow yang halus. Dia memiliki wajah yang sangat cantik, terutama matanya yang menarik, yang disembunyikan oleh bulu matanya yang panjang, yang tampak bening seperti air. Dia adalah Qiao Siliu dari klan Qiao. Nyonya Kelinci Putih mengenali orang ini saat dia panik, menundukkan pandangannya karena panik. Dia tahu hubungan orang ini dengan Fang Yuan. Beberapa waktu lalu, ada rumor tentang Fang Yuan dan Qiao Siliu yang beredar. Peri Siliu sangat cantik, seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 peri teratas di perbatasan selatan. Hanya orang seperti ini yang bisa bersama Tuan Wu Yihai. Nyonya Kelinci Putih memikirkan hal ini, saat dia merasakan sakit di hatinya yang memelihara dan berfermentasi. Qiao Siliu melihat Nyonya Kelinci Putih yang menundukkan kepalanya. Dia tampak acuh tak acuh tetapi sebenarnya dia sangat perhatian. Qiao Siliu mencoba merayu Wu Yihai untuk menjadi menantu klan Qiao. Qiao Siliu harus melihat semua informasi Fang Yuan. Dan dalam informasi Fang Yuan, Nyonya Kelinci Putih hadir. Ini adalah pertama kalinya Qiao Siliu bertemu Nyonya Kelinci Putih. Dia melihat bahwa Nona Kelinci Putih memiliki tubuh yang halus, matanya seperti batu rubi. Telinganya seperti kelinci berbulu yang terkulai, matanya menunduk, dia imut dan menawan. Meskipun jika diperhatikan dengan saksama, penampilannya sedikit lebih rendah dari Qiao Siliu, para pria menyukai makhluk-makhluk kecil yang menyedihkan dan penuh kelucuan ini. Tapi sekarang bukan saatnya untuk berurusan dengannya. Qiao Siliu mendengus dalam hati, melewati Nona Kelinci Putih saat dia mendekati Fang Yuan. Fang Yuan telah membuka matanya, berdiri dari tempat tidurnya sambil tersenyum ke arah Qiao Siliu, peri, kunjungan mendadak ini benar-benar menyenangkan. Nona Kelinci Putih menatap Fang Yuan dengan linglung, berpikir, Wu Yihai tersenyum lagi, aku sudah lama tidak melihatnya tersenyum. Dia tampak seperti matahari yang bersinar di musim semi saat dia tersenyum, kalau saja dia bisa tersenyum padaku. Qiao Siliu menatap Fang Yuan, mengabaikan basa-basi, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Kata-kataku selanjutnya hanya akan mengejutkan, tidak ada kegembiraan. Ekspresi Fang Yuan berubah, apa yang terjadi? Qiao Siliu tidak menjawabnya, dia berbalik dan berkata kepada Nyonya Kelinci Putih, Nona kecil, silakan pergi dulu, aku perlu bicara dengan tuanmu. Apa? Nyonya Kelinci Putih tercengang. Fang Yuan melambaikan tangannya, Kelinci Putih, silakan. Nyonya Kelinci Putih tidak berani menentang Fang Yuan, dia mengakuinya saat meninggalkan aula. Saat pintu tertutup, Qiao Siliu berkata, Wu Yong hilang, tablet kehidupan Gu dan lentera jiwa Gu-nya hancur, berita belum menyebar di perbatasan selatan, tetapi klan Wu sedang dalam kekacauan sekarang. Apa? Fang Yuan sangat terkejut. Ini terlalu mengejutkan. Dengan hancurnya tablet kehidupan Gu dan lentera jiwa Gu-nya, Wu Yong kemungkinan besar telah meninggal. Dia adalah pilar klan Wu, jika dia meninggal, apakah klan Wu akan mampu mempertahankan wilayahnya? Qiao Siliu melanjutkan, Yihai, aku di sini untuk membantumu. Kau adalah saudara Wu Yong, orang yang paling dekat dengannya dalam garis keturunan, dan kau memiliki tingkat kultivasi yang cukup. Dengan kepergian Wu Yong, kau harus mengambil alih posisi tetua tertinggi pertama. Mulai hari ini dan seterusnya,
kau akan memegang otoritas klan Wu. Mengambil alih klan Wu. Kata-kata Qiao Xiliu membuat Fang Yuan tergerak. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Bagaimanapun, klan Wu adalah kekuatan super, dan itu bukan kekuatan super biasa. Itu sudah sangat kuat, memiliki posisi nomor 1 selama bertahun-tahun dalam sejarah perbatasan selatan. Klan Wu memiliki wilayah yang sangat besar dengan segala macam titik sumber daya, memiliki fondasi yang dalam dan perbendaharaan yang sangat kaya. Jika dia dapat mengendalikan kekuatan super ini, menjadi orang dengan otoritas tertinggi, sumber daya kultivasi Fang Yuan di masa depan tidak akan dibatasi. Saat ini, Fang Yuan memiliki banyak aset. Perdagangan Gu isi perut gunung Danghun, ikan naga, laba-laba penyesalan, ular piton naga api yang menakutkan, rumput pecahan bintang, Gu anak panah bintang, Gu sungai bintang, Gu api bintang, Gu meteor jatuh, serta perdagangan ular roh yang baru-baru ini dimulai. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Fang Yuan meraup emas setiap hari. Jika sumber daya lainnya di lubang abadi berdaulat Fang Yuan disertakan, ia memiliki fondasi Gu Immortal peringkat 8 biasa. Jika ia juga menyertakan Gu kebijaksanaan tanah terberkati Langya, dan gunung Danghun yang terletak di dalamnya, dan sumur kota di area laut aliran turbulen, Fang Yuan telah melampaui Gu Immortal peringkat 8 biasa. Namun, ia tidak ada apa-apanya jika ia menempatkan sumber dayanya terhadap sumber daya kekuatan super. Setiap kekuatan super memiliki fondasi yang sangat dalam, bahkan jika mereka saat ini tidak memiliki ahli hebat peringkat 8, mereka memilikinya dalam sejarah. Selain poin sumber daya yang dikendalikan oleh kekuatan super di 5 wilayah, aset Fang Yuan benar-benar lebih rendah jika dibandingkan. Misalnya, lubang pasang surut darah klan Wu menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada transaksi ikan naga Fang Yuan. Klan Wu memiliki 20 hingga 30 poin sumber daya yang mirip dengan lubang pasang surut darah. Dan poin sumber daya yang lebih rendah daripada lubang pasang surut darah, seperti ladang pemakaman tulang atau lubang cahaya giok suku Liu di dataran utara, tidak terhitung jumlahnya. Ada juga sekitar 10 poin sumber daya tingkat atas yang lebih baik daripada lubang pasang surut darah. Dan jangan lupa, sumber daya di lubang abadi para dewa Gu klan Wu, dan juga tanah-tanah suci dan gua surga para pendahulu klan Wu. Tentu saja, kekuatan super memiliki banyak pendapatan dan juga pengeluaran. Klan Wu saat ini dalam keadaan memiliki lebih banyak aset daripada tenaga manusia, mereka hampir tidak mampu mempertahankan sumber daya ini ketika Wu Yong ada di sekitar. Tetapi dengan kepergiannya, mereka pasti akan mengalami kerugian. Mereka harus menyerahkan sebagian. Tetapi meskipun demikian, jika Fang Yuan dapat mengendalikan klan Wu, keuntungannya akan sangat besar, jauh melampaui dirinya yang bekerja sendiri. Fang Yuan dengan cepat menjadi tenang. Dia melihat ke arah Qiao Xiliu, segera menyadari niatnya. Seperti yang dikatakan Qiao Xiliu, dengan kepergian Wu Yong, peran Wu Yihai, yang diperankan Fang Yuan, adalah pilihan terbaik untuk menjadi tetua tertinggi pertama klan Wu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Fang Yuan tidak meragukan bahwa Qiao Xiliu mengatakan kebenaran, karena terlalu mudah untuk memverifikasinya. Qiao Xiliu datang dengan tergesa-gesa, dia menunjukkan ketulusannya. Fang Yuan mengerutkan kening dan tersenyum pahit, hal sebesar itu terjadi. Aku tidak tahu, masalah mendesak yang ada adalah kembali ke klan Wu. Wu Bacong telah mengumpulkan para tetua tertinggi, banyak dewa Gu telah kembali, bahkan jika mereka tidak kembali, keinginan mereka ada. Tetapi mereka sengaja meninggalkanmu, aku ingin tahu apa niat mereka. Qiao Xiliu berkata dengan cemas. Menggunakan Wu Yihai adalah kesempatan terbaik yang dimiliki klan Qiao untuk mengganggu klan Wu. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam, Aku baru saja bergabung dengan klan Wu dalam waktu yang singkat, aku tidak punya fondasi atau jaringan. Terlalu sulit untuk mengambil alih dan menjadi tetua tertinggi pertama. Mereka sengaja menyingkirkanku, itu menunjukkan bahwa peluangku terlalu tipis. Tidak, kau punya peluang besar. Yihai, jangan lupa bahwa kau punya aku, klan Qiao mendukungmu. Qiao Xiliu menatap Fang Yuan dengan emosi yang dalam. Fang Yuan berkedip, bagaimana klan Qiao akan membantuku? Apa yang akan dilakukan Tuan Qiao Shikai? Ekspresi Qiao Xiliu membeku, dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak berani menyembunyikannya dari Fang Yuan. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetua tertinggi pertama kita pergi bersama Tuan Wu Yong, dia juga telah menghilang, tablet kehidupannya Gu rusak dan kita tidak dapat menghubunginya. Selain mereka, Tai Miansen dari klan Tai juga hilang.
Mereka sedang menyelidiki kematian Wu Yuanju dan Rong Hao, tetapi sekarang kita tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Pupil mata Fang Yuan mengecil, apa yang terjadi? Qiao Siliu tersenyum pahit, percayalah, ini semua yang aku tahu. Fang Yuan menunjukkan keraguan, peristiwa yang sangat mengejutkan, kita tidak bisa menyembunyikannya dari dunia lama-lama. Siapa itu? Tanpa Tuan Qiao Zikai, bagaimana klan Qiao akan membantuku? Jangan khawatir tentang itu, klan Qiao telah mencapai konsensus, aku adalah wakil yang dipilih. Kata Qiao Siliu. Fang Yuan sedikit terkejut, klan Qiao adalah yang terlemah di antara kekuatan super perbatasan selatan. Meskipun begitu, mereka bersatu, bahkan tanpa Qiao Zikai, mereka masih menjalankan rencana mereka dengan baik, seperti yang diharapkan, kekuatan super apapun memiliki aspek yang luar biasa. Tetapi Fang Yuan tidak ingin pergi. Dia merasakan bahwa ada arus bawah yang membuat pusaran besar, dalang itu adalah kekuatan yang kuat. Bahkan jika dia mengambil alih sebagai tetua tertinggi pertama klan Wu, jadi kenapa? Tidak ada sumber daya yang dapat menandingi pencapaiannya dalam menjelajahi alam mimpi. Fang Yuan tidak membutuhkan lebih banyak sumber daya, ia hanya butuh pencapaian level dari alam mimpi. Yang terakhir adalah pertemuan kebetulan yang sangat berharga. Bahkan jika ia menjadi tokoh paling berwibawa di klan Wu, yang memikat dan menguntungkan baginya, Fang Yuan tahu bahwa ada banyak pilihan dalam hidup. Jika seseorang ingin maju lebih jauh, mereka tidak bisa dibutakan oleh keuntungan, mereka harus jelas tentang apa saja hal yang paling penting. Begitu aku menjadi tetua tertinggi pertama, aku harus kembali ke klan dan mempertahankan benteng, kembali ke Gunung Wuyi. Bagaimana aku bisa meninggalkan alam mimpi raksasa? Aku sudah berusaha keras untuk datang ke sini. Tapi menolak Qiao Siliu tidaklah bijaksana. Jika aku membuat marah klan Qiao dan merusak hubungan kita, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi yang terpenting adalah, di mata semua orang, jika aku tetap di sini dan tidak kembali untuk menguasai klan, itu akan sangat aneh dan mencurigakan. Lagi pula, aku juga menunjukkan tingkat ambisi politik sebelumnya. Fang Yuan berpikir sambil mondar-mandir di aula. Qiao Siliu menghentakkan kakinya dengan cemas, "Yihai, mengapa kamu ragu-ragu? Ini terlalu mengejutkan, aku butuh waktu untuk berpikir." Fang Yuan melambaikan tangannya, "Tidak ada waktu, kita harus pergi sekarang, kamu bisa berpikir sambil jalan." Kata Qiao Siliu, "Tidak, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Fang Yuan menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi muram, "Apakah kamu tahu? Kamu telah jatuh ke dalam perangkap mereka." Qiao Siliu tertegun, "Apa?" Fang Yuan berkata, "Jika kita kembali secara terbuka seperti ini, apa yang akan dipikirkan oleh para tetua tertinggi klan Wu? Mereka tidak bodoh, jika aku, Wu Yihai, kembali bersama klan Qiao dan mengambil alih sebagai tetua tertinggi pertama, meninggalkan saudaraku dalam kesulitan dan sebaliknya, membawa orang luar untuk memperebutkan keuntungan dalam klan, seluruh klan akan terkoyak, tanpa kekuatan dan reputasi yang cukup, bagaimana aku bisa mengambil alih sebagai tetua tertinggi pertama?" Qiao Siliu berkedip, berpikir, kata-kata Wu Yihai masuk akal. Lalu apakah kita tinggal di sini sementara Wu Bacong mengendalikan situasi dan mengambil alih sebagai tetua tertinggi pertama? Qiao Siliu membalas. Fang Yuan berpikir bahwa Qiao Siliu ini tidak mudah disingkirkan, tetapi dia tersenyum, "Kita bisa menunggu, tidak perlu terburu-buru." Tidak perlu terburu-buru. Qiao Siliu menatap dengan mata terbelalak. Senyum Fang Yuan semakin dalam, dia menatap Qiao Siliu dengan tatapan tajam, "Aku percaya bahwa meskipun aku tidak kembali, Wu Bacong tidak dapat mengendalikan situasi. Apakah aku salah?" Qiao Siliu tertegun lagi. Klan Wu, ruang diskusi. Ledakan, Wu Bacong membanting meja, debu beterbangan ke atas karena kerusakannya. Dia berteriak, "Wu Qiao, apa maksudmu? Tidak peduli saran apa yang aku ajukan, kamu keberatan, apakah kamu mencoba mencari masalah denganku?" Wu Qiao tersenyum dingin, berdiri di tengah aula sambil menatap Wu Bacong, "Penatua tertinggi kedua, kau terlalu terburu-buru. Kami tidak tahu apakah Tuan Wu Yong sudah mati atau masih hidup, hanya Gu tablet kehidupan dan Gu lentera jiwa yang tidak dapat menentukannya. Lihatlah dirimu, kau sudah duduk di kursinya, aku memperingatkanmu sebelumnya karena kebaikan, kau harus duduk di kursimu sendiri." Penatua tertinggi Wu Qiao, klan Wu sedang dalam bahaya besar sekarang, kita harus membahas hal-hal penting dan tidak peduli dengan detail-detail kecil ini.
Aku merasa tidak ada masalah dengan Tuan Wu Bacong yang memimpin diskusi, dia adalah penatua tertinggi kedua. Dan sekarang, klan Wu membutuhkan seorang pemimpin. Apakah kau pikir kami tidak tahu apa niatmu, Wu Qiao? Aku hanya ingin mengingatkanmu, kau adalah anggota klan Wu, bukan anggota klan Qiao. Di aula, beberapa dewa Gu berbicara, membantu Wu Bacong mengincar Wu Qiao. Wu Qiao mencibir, dalam hal garis keturunan, orang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi tetua tertinggi pertama adalah Tuan Wu Yihai. Haruskah tetua tertinggi kedua mengambil alih posisi itu? Apakah kita berada di sekte benua tengah? Suasana hening. Itu masuk akal. Sebagai klan, kita menekankan pada garis keturunan. Mengapa Wu Yihai tidak datang? Wu Bacong, apakah kau memberitahunya? Beberapa dewa Gu angkat bicara, kebanyakan dari mereka mempertahankan wilayah mereka, hanya keinginan mereka yang berpartisipasi dalam hal ini. Wu Bacong mengamati ekspresi mereka, meskipun dia menunjukkan kemarahan di wajahnya, dia tetap tenang seperti es di dalam hatinya. Aku tidak berhasil, dia mendesah dalam hati. Di permukaan, dia berdiri, menepuk dahinya sambil mendesah. Aku gegabah, aku terlalu khawatir tentang klan. Kau benar, Tuan Wu Yihai seharusnya memimpin kita, aku akan menyambut kepulangannya. Aku bersedia mendengarkannya. Hah, begitu dia mengatakan itu, para dewa Gu terkejut. Wu Qiao juga jelas terkejut. Apa yang direncanakan Wu Bacong ini? Isi diskusi klan Wu segera sampai ke Fang Yuan. Qiao Siliu menunjukkan kegembiraan saat dia melihat Fang Yuan. Bagus, meskipun kita tidak kembali, kita masih bisa mengambil alih klan Wu. Fang Yuan memiliki ekspresi muram, situasinya berkembang dengan kecepatan yang tidak menyenangkan. Tindakan Wu Qiao dapat dimengerti. Bagaimanapun, mantan tetua tertinggi ketiga klan Wu ini sudah disuap oleh klan Qiao. Namun tindakan Wu Bacong untuk mengambil langkah mundur benar-benar brilian, Fang Yuan cukup terkesan. Situasinya tidak baik, Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sebagai pengingat, Qiao dalam namanya bukanlah Qiao yang sama dari klan Qiao, ada apa? Qiao Siliu tidak mengerti. Fang Yuan tidak menjawabnya, dia mondar-mandir, menggunakan metode jalur kebijaksanaan saat dia tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Situasinya sangat rumit sekarang, dalangnya tersembunyi, sementara Wu Yong menghilang, semuanya diselimuti misteri. Namun Fang Yuan tidak punya pilihan selain memutuskan tindakannya sekarang. Dia tidak punya pilihan. Fang Yuan dapat merasakan betapa tidak berdayanya dia dalam situasi ini. Para dewa Gu klan Wu, para dewa Gu klan Qiao, serta situasi perbatasan selatan dan dalangnya, mereka semua memaksanya untuk meninggalkan formasi Gu Super. Ini adalah ketidakberdayaan jalur yang benar. Fang Yuan dihadapkan pada ujian yang sulit. Dia tidak ingin menjadi bidak catur klan Qiao dan klan Wu, dia ingin mempertahankan keuntungannya di tengah situasi yang rumit ini. Apa yang harus dilakukan? Fang Yuan sudah menebak niat dan keinginan Wu Bacong. Mungkin aku bisa memanfaatkan ini. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memutuskan untuk memanfaatkannya. Dia berhenti berjalan, dia menghadap Qiao Siliu, karena mereka ingin aku memimpin klan, aku akan memberikan perintah. Yihai, ini adalah sikap seorang pria heroik. Mata Qiao Siliu berbinar, dia memuji. Fang Yuan melanjutkan, dengan dalang yang tersembunyi, kita perlu bermain aman sekarang. Aku akan memerintahkan para dewa Gu klan Wu untuk menyerah pada titik sumber daya yang jauh dan kembali ke Gunung Wuyi. Kita akan mengaktifkan rumah dewa Gu kita untuk bertahan melawan yang tidak diketahui. Qiao Siliu sangat puas dengan tindakan Fang Yuan. Fang Yuan memberitahunya tentang pikirannya mengenai urusan internal klan Wu. Dia tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Qiao Siliu gembira, dia berkata, ini adalah metode terbaik untuk bermain aman. Tapi itu adalah kerugian besar. Dengan menyerahkan pertahanan begitu banyak titik sumber daya, kekuatan super di sekitar akan mengambil alih mereka. Kita tidak punya pilihan, kekuatan klan Wu terlalu tersebar, dengan situasi yang tidak pasti ini, kita hanya bisa berkumpul kembali dan bertahan melawan. Tantangan di masa depan, Fang Yuan mendesah, itu juga masuk akal, ayo pergi, kita harus kembali ke Gunung Wuyi. Qiao Siliu menyetujui ide Fang Yuan, katanya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, tidak, kita tidak akan pergi. Ini akan terlalu berbahaya. Bahkan saudaraku disergap, kita hanya peringkat 7, bukankah dalang itu akan dengan mudah berurusan dengan kita? Jika dalang ini ingin berurusan dengan klan Wu, target mereka berikutnya adalah aku.
Bagaimana aku bisa pergi sekarang? Rute kembali ke klan Wu terlalu berbahaya. Alasan Fang Yuan sangat masuk akal. Ekspresi Qiao Xiliu berubah muram, mengangguk, itu benar. Kita harus lebih aman, akan lebih baik jika kita bisa dikawal oleh rumah Gu abadi. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, akhirnya dia meyakinkan Qiao Xiliu. Fang Yuan menghela napas lega. Namun dia masih mengerutkan kening. Dia akhirnya berhasil bertahan dalam formasi Gu Super, tetapi sekarang, berapa lama itu bisa berlanjut? Kelangsungan hidup Wu Yong tidak pasti, situasi ini bahkan membuat Fang Yuan, yang tahu tentang kejadian masa depan tertentu, merasa tidak berdaya. Di dalam formasi Sungai Darah Ungu, sekarang ada lebih dari selusin sungai darah. Di tempat yang redup ini, pikiran ungu yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar tanpa henti. Tai Mian Shen berteriak keras, pasir besi yang menyerupai kabut mengelilinginya, membentuk tabir besar yang melindunginya. Namun pikiran ungu berubah dari padat menjadi hantu, memasuki tabir pasir besi menuju Tai Mian Shen tanpa halangan. Sialan, Tai Mian Shen menggertakkan giginya, dia tidak punya pilihan melawan metode jalur hantu seperti itu. Namun pada saat krisis, angin yang jernih bertiup. Pikiran ungu yang telah berubah menjadi hantu meledak seperti gelembung. Sangat dekat, Tai Mian Shen melihat sekeliling, menatap Wu Yong dengan ekspresi terima kasih. Pikiran ungu terbentuk menjadi badai di sekitar Wu Yong, ada banyak binatang buas berdarah yang bercampur di antara mereka. Namun, bahkan dalam pertempuran yang intens ini, Wu Yong tidak terluka, dia masih memiliki energi cadangan untuk mengurus Tai Mian Shen dan Qiao Zikai, yang berada jauh di medan perang. Formasi Sungai Darah Ungu ini memiliki efek jalur hantu, jika kita tidak menyingkirkan mayat kelelawar kehancuran, efek jalur hantu ini tidak akan berakhir. Teriak Qiao Zikai, dia perlu berteriak, karena transmisi suara tidak akan berfungsi di sini. Metode jalur kebijaksanaan seperti berkomunikasi dengan pikiran juga tidak dapat digunakan. Tai Mian Shen memiliki tatapan dingin, setajam belati, dia melihat sekeliling dan melihat ada 30 hingga 40 mayat kelelawar kehancuran, sebagian besar berada di tingkat yang sunyi, tetapi ada beberapa kelelawar kehancuran kuno dan bahkan kelelawar kehancuran yang tak terlupakan, yang dipertahankan oleh dua sungai darah. Faktanya, pada titik ini, Tai Mian Shen sudah bisa memahami beberapa hal. Mayat kelelawar kehancuran ini dengan cepat meleleh di sungai darah. Terutama ketika pikiran ungu berubah dari padat menjadi hantu, mayat kelelawar kehancuran ini dikonsumsi dengan cepat. Tapi bagaimana jika dia tahu tentang pentingnya bangkai kelelawar yang hancur? Tidak lama setelah mereka bertarung, Gu Immortal peringkat 8 Purple Mountain True Monarch itu telah menghilang. Wu Yong kini sangat dibatasi, dia bertahan melawan serangan diam-diam Purple Mountain True Monarch. Tidaklah bijaksana untuk meminta Lord Wu Yong menghancurkan bangkai kelelawar yang hancur, si rambut ungu peringkat 8 itu akan memanfaatkannya. Dalam situasi ini, Qiao Zikai dan aku perlu bekerja sama untuk membersihkan bangkai kelelawar yang hancur. Jika musuh berambut ungu itu menyerang, Tuan Wu Yong pasti bisa menghalanginya dan menyelamatkan nyawa kita. Tapi bagaimana jika dia tidak bisa? Atau lebih tepatnya, bahkan jika dia bisa menyelamatkan nyawa mereka, jika dia harus melepaskan kesempatan untuk menghancurkan formasi Gu, apa yang akan dilakukan Wu Yong? Tai Mian Shen ragu-ragu, karena kepercayaan di antara ketiganya kurang. Tapi saat ini, aura kompleks meledak dari tengah medan perang. Angin kencang bertiup, lengan baju Wu Yong berkibar seperti raja angin. Pada saat ini, penampilannya yang biasa telah berubah menjadi salah satu keberanian dan otoritas yang agung. Karena kamu ingin melihat Gu abadi peringkat 8 yang ditinggalkan ibuku, aku akan menunjukkannya padamu. Wu Yong memanggil dengan dingin. Sejumlah besar pikiran ungu tertiup pergi, sungai-sungai darah bergolak, beberapa sungai terpotong oleh angin kencang ini. Qiao Zikai terkejut dan gembira. Topeng besi Tai Mian Shen juga terkelupas sedikit karena keributan ini, dia berteriak dengan terkejut, ini adalah rumah Gu abadi. Wu Yong menyerang tanpa peringatan, membuat gerakan yang benar-benar mengejutkan. Dia tidak menggunakan gerakan pembunuh abadi apapun, dia mengeluarkan rumah Gu abadi dari lubang abadinya. Rumah Gu abadi ini tidak megah atau megah, bangunannya tampak seperti bangunan bambu. Ini adalah jenis bangunan yang sangat umum terlihat di perbatasan selatan, bangunan ini juga ada di 4 wilayah lainnya, tetapi hanya dibangun di daerah pegunungan. Bangunan bambu ini memiliki 2 lantai, seluruhnya terbuat dari bambu, bahkan ada daun bambu yang tumbuh di bambu,
tetesan embun menetes dari daun, hijau seperti batu giok. Lengan baju Wuyong berkibar, terbang ke lantai 2 bangunan bambu itu. Dia duduk di dekat jendela, menjentikkan jarinya saat bangunan bambu itu berguncang, lebih dari 10 tetes embun giok jatuh dari atap. Pada saat itu, embun giok keluar dari bangunan bambu dengan kecepatan kilat. Kemanapun mereka pergi, angin jernih bertiup, menyapu semuanya. Baik itu pikiran ungu atau gelombang merah darah, semuanya hancur oleh angin. Sangat mengesankan, Qiao Zikai memuji, embun giok telah terbang dan menyelesaikan krisisnya. Klan Wu awalnya memiliki 3 rumah Gu abadi, tetapi sekarang mereka memiliki yang keempat. Dan rumah Gu abadi ini memiliki aura 2 Gu abadi jalur angin peringkat 8. Wuyong benar-benar menyembunyikannya dengan sangat dalam. Tai Miansen sangat terguncang. Kedua Gu abadi diselamatkan satu demi satu, mereka terbang ke dalam bangunan bambu, berdiri di samping Wuyong. Ini adalah rumah Gu abadi yang dibangun ibuku, bangunan bambu kecil angin tetesan giok bening. Wuyong duduk di dekat jendela, melihat formasi Gu di luar sambil menjelaskan dengan jelas. Hebat, dengan bangunan ini, kita tidak akan kalah. Hanya masalah waktu sampai kita bisa lolos. Qiao Zikai sangat gembira. Jika Wuyong menggunakan 2 Gu abadi peringkat 8 milik Wu Duxiu untuk mengaktifkan jurus pembunuh abadi, Qiao Zikai pasti sangat khawatir. Karena mengaktifkan jurus pembunuh abadi memiliki peluang gagal. Semakin kuat jurus pembunuh, semakin besar pula serangan balik jika dia gagal mengaktifkannya. Namun, Wu Duxiu telah meninggal, Wuyong hanya mewarisi 2 Gu abadi peringkat 8 ini dalam waktu yang singkat. Terutama ketika Wuyong adalah tetua tertinggi pertama dari klan Wu, dia memiliki status yang tinggi, berapa banyak waktu yang dia miliki untuk melatih jurus pembunuhnya. Ini adalah masalah besar, namun sekarang, 2 Gu abadi jalur angin peringkat 8 ini digunakan dengan cacing Gu lainnya untuk membangun rumah Gu abadi. Semua orang tahu bahwa rumah Gu abadi memiliki kemampuan tetap, tetapi mudah digunakan dan biasanya tidak memiliki serangan balik. Emosi Tai Miansen jauh lebih rumit. Pikirnya, klan Wu sebenarnya memiliki Gu House abadi keempat, dan itu adalah Gu House abadi peringkat 8, jauh lebih kuat daripada 3 yang pertama. Setiap Gu House abadi akan sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan klan. Dengan Gu House abadi peringkat 8, dan beberapa Gu Immortal, selama mereka memiliki cukup esensi abadi, klan Wu pada dasarnya akan memiliki yang setara dengan Gu Immortal peringkat 8 kedua. Wuyong benar-benar menyembunyikan ini dalam-dalam. Dia tidak bisa tidak menilai Wuyong lagi dengan cara baru. Klan Wu tidak mengalami masa-masa muda baru-baru ini, mereka menghadapi ancaman dari banyak kekuatan di sekitar mereka. Sebagai satu-satunya Gu Immortal peringkat 8 yang tersisa di klan Wu, Wuyong sibuk mengirim orang untuk menangani masalah, dia dalam keadaan canggung. Tetapi selama dia menggunakan Gu House abadi ini, semua masalahnya akan terselesaikan. Reputasi klan Wu akan melambung dan mereka akan menjadi kekuatan nomor 1 di perbatasan selatan lagi tanpa diragukan lagi. Semua kekuatan lain akan berhenti memiliki pikiran serakah. Tetapi Wuyong tidak. Dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengatasi masalah klan Wu. Dia menyembunyikan rumah Gu abadi ini sangat dalam, bahkan para dewa Gu klan Wu tidak mengetahuinya. Jika dia tidak terperangkap di dalam formasi sungai darah ungu ini, tidak seorang pun akan dapat mengetahui bahwa Wuyong sebenarnya memiliki rumah Gu abadi keempat, dan itu adalah rumah Gu abadi peringkat 8 saat itu. Hanya dengan ini, Wuyong jelas tidak kalah dengan ibunya Wu Duxiu. Untungnya, klan Taiku berada di timur laut perbatasan selatan, sementara klan Wu berada di barat daya, kami berjauhan. Dan sebelumnya, klanku tidak ikut-ikutan membuat masalah bagi klan Wu. Tai Miansen menghela napas, merasa lega. Semua kekuatan super mendominasi suatu daerah, mereka telah berada di perbatasan selatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka saling memahami dengan sangat jelas, kekuatan masing-masing seimbang dengan jumlah wilayah yang mereka miliki, semuanya menemui jalan buntu. Namun, begitu Wu Duxiu meninggal, keseimbangan ini terganggu, sehingga klan super lainnya bekerja sama untuk mencari masalah dengan klan Wu. Namun, saat mereka memamerkan bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih ini, itu akan menggantikan Wu Duxiu dan menekan perbatasan selatan sekali lagi. Wuyong telah merencanakan dengan sangat dalam, dia telah menyembunyikannya dari pandangan. Orang dapat dengan mudah mengatakan, saat dia mengeluarkan rumah Gu abadi ini, klan lain akan menderita,
mereka akan menemui kekalahan besar. Matahari pagi terbit di langit, fajar menyingsing, udara masih lembab dan basah. Dua Dewa Gu Clan Hall berdiri di atas awan, menatap ke bawah ke ngarai di bawah mereka. Ngarai awan emas. Ngarai ini dipenuhi kabut. Pada malam hari, kabut akan mengaburkan pandangan dan tidak memiliki ciri khusus. Namun, saat matahari terbit, dan sinar matahari menyinari ngarai, kabut akan memancarkan cahaya keemasan yang tajam. Pecahan cahaya keemasan ini tidak menyilaukan, kabut memenuhi ngarai emas ini, membuatnya megah dan mengesankan. Ini adalah ngarai awan emas, tempat ini menghasilkan sumber daya jalur logam dan jalur awan. Dahulu kala, klan Wu telah mengambilnya dari kita dengan paksa. Seorang Dewa Gu Clan Hall mendesah, tetapi sekarang, saatnya untuk mengambil kembali aset kita. Dewa Gu Clan Hall lainnya mengangguk, cahaya redup bersinar dari tubuhnya. Cahaya itu bertahan selama beberapa saat, setelah memudar, penampilannya telah berubah. Dia sekarang menyerupai seorang ahli terkenal di jalur iblis. Dewa Gu Clan Hall di sampingnya mengangguk, sebelum bergegas turun menuju ngarai awan emas tanpa suara. Golden Cloud Canyon awalnya dipertahankan oleh seorang Dewa Gu Clan Wu, tetapi karena hilangnya Wu Yong, Fang Yuan memerintahkan semua orang untuk kembali ke markas besar klan Wu. Berita ini dapat disembunyikan untuk sementara waktu, tetapi akhirnya diketahui oleh semua orang. Namun, klan Hou adalah pasukan jalur lurus, mereka tidak dapat menyerang secara langsung. Ada aturan jalur lurus, jadi, klan Hou membutuhkan alasan. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa mereka mengejar Dewa Gu jalur iblis dan menyerbu ke Golden Cloud Canyon secara terbuka. Begitu mereka menghancurkan Golden Cloud Canyon dan membuktikan fakta itu, tidak akan mudah bagi klan Wu untuk merebut kembali Golden Cloud Canyon. Pada saat itu, klan Hou dapat menemukan banyak alasan, seperti, kami membantu klan Wu mempertahankan Golden Cloud Canyon, kami menginginkan kompensasi, itu akan menjadi masalah bagi klan Wu. Menemukan alasan adalah kemampuan terbesar pasukan jalur lurus. Kecuali klan Wu memiliki kekuatan tempur yang unggul dan memaksa klan Hou untuk mundur. Ahli jalur iblis yang diubah oleh Dewa Gu klan Hou terbang menuju kabut emas seperti burung besar. Merasakan auranya, kabut di dalam Golden Cloud Canyon berubah, suara logam dapat terdengar darinya, menyebabkan getaran di gendang telinga. Swosh swosh swosh. Pada saat berikutnya, bilah, tombak, pedang, tombak yang tak terhitung jumlahnya, dalam bentuk hantu emas, melesat keluar tanpa henti. Meskipun Wu Clan Gu Immortal pergi, formasi Gu titik sumber daya masih ada. Pada saat ini, formasi itu diaktifkan secara otomatis, mempertahankan dirinya sendiri. Tatapan Dewa Gu Clan Hou tajam, dia berseru saat ki pedang yang kuat melesat turun, mengiris tajam. Kemanapun dia pergi, ruang hancur, angin bertiup kencang. Jelas, klan Hou datang dengan persiapan, dia menggunakan ki pedang Dewa Gu. Formasi Gu Clan Wu hanyalah formasi Gu Fana, bagaimana mungkin itu bisa menandingi Dewa Gu peringkat 7. Tidak hanya hantu emas yang tak terhitung jumlahnya hancur, bahkan formasi Gu hancur total dari satu serangan. Seketika, kabut emas di ngarai terbelah di tengah, sejumlah besar kabut emas terbelah saat penampilan asli ngarai terungkap. Kedua Dewa Gu dari klan Hou memiliki tatapan yang panas. Bajingan jalur iblis, kemana kau pergi? Salah satu Dewa Gu klan Hou berteriak saat dia menyerbu ke depan. Air terjun ungu turun seperti kabut, tingginya 180 kaki. Air terjun beracun. Di gunung yang dekat dengan air terjun ini, ada desa fana yang diatur khusus oleh klan Wu. Mati, mati. Sekelompok besar Master Gu Fana menyerbu ke gunung. Para Gu Master klan Wu mundur, mereka berada di garis pertahanan terakhir. Pemimpin klan Wu, seorang Gu Master peringkat 4, berdiri di persimpangan jalan sambil berteriak kepada musuh-musuhnya, klan Yang Mu benar-benar tercela, kau benar-benar menyerang klan Wu kami. Kami sudah lama menahanmu. Kau terlalu sombong menduduki tempat ini. Ayah dan ibuku hanya menginginkan cacing Gu untuk menyembuhkan racun mereka, tetapi mereka malah mati di gunung ini. Hari ini, kita akan membalas dendam. Gu Master klan yang memimpin masih cukup muda, ia menyerbu ke gunung dengan amarah dan kebencian. Sialan, Gu Master klan Wu berada di lokasi pertahanan, tetapi klan yang datang dengan persiapan, mereka memiliki jumlah yang besar. Gu Master klan Wu pasti akan kalah. Mereka hanya bisa melarikan diri dari gua rahasia. Gu Master klan yang mengalahkan klan Wu,
mereka bersorak di reruntuhan desa. Di atas awan, para Gu Immortal klan yang menyaksikan ini menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Ini adalah daerah perbatasan klan Yang dan klan Wu. Klan Yang telah merencanakan sejak lama, mengirim sekelompok manusia klan Yang ke sini, dan mengizinkan mereka tinggal di sini. Menyebabkan konflik terjadi antara mereka dan klan Wu. Karena alasan ini, klan Yang dapat menyerbu dan menduduki wilayah klan Wu secara terbuka sekarang. Dengan aturan jalan yang benar, ini hanyalah konflik manusia, kecuali benih Gu Immortal terbunuh, tidak ada konsekuensinya. Air terjun beracun hanyalah titik sumber daya manusia biasa, itu menghasilkan beberapa Gu jalur racun manusia, itu tidak penting bagi Gu Immortal. Namun, begitu celah ini terbuka, mulai sekarang, klan Yang hanya perlu terus maju untuk mencapai tujuan mereka, yang benar-benar berharga, Gunung Mayat. Gemuruh, air sungai mengamuk seperti guntur, bergema di telinga seorang dewa Gu klan Yao. Dia berdiri di puncak Kaisar Mayat Yu Dingtian, menatap sungai merah yang mengamuk. Tidak jauh dari sini, dua sungai terhubung. Sungai Naga Merah dan Sungai Naga Kuning, kedua sungai ini menyatu, membentuk pusaran air besar yang menciptakan gelombang besar, itu sangat berbahaya. Tiga sungai perbatasan selatan tidaklah sederhana. Baik itu Sungai Naga Merah, Sungai Naga Kuning, atau Sungai Naga Giok, mata air roh terkadang terbentuk di sungai-sungai ini. Dan mata air roh ini akan tercampur dalam air sungai, begitu tersapu, air sungai akan penuh dengan esensi alami, yang memungkinkan lebih banyak bahan Gu tercipta. Kaisar Mayat Yu Dingtian. Ini adalah gunung yang sangat istimewa. Selama zaman kuno, seorang dewa Gu peringkat 8 perbatasan selatan telah berubah menjadi zombie dan bertarung melawan pasukan gabungan dari banyak klan super. Setelah zombie abadi tingkat 8 itu mati, tempat ini menjadi gurun tandus, tidak ada nilainya. Namun, jika dipikir-pikir, seiring berjalannya waktu, secara bertahap, pada mayat zombie abadi tingkat 8 yang hancur ini, karena nutrisi dari saripati alamiah sungai, bersama dengan tanaman air di sungai yang berakar sendiri, tempat ini berubah menjadi gunung mayat. Gunung mayat ini tingginya ribuan kaki, ada banyak zombie yang hidup di dalamnya, dan menghasilkan Gu zombie jalur transformasi, serta Gu Qi zombie jalur Qi. Sebelum markas besar aliansi zombie perbatasan selatan terbongkar, mereka telah menargetkan area berharga ini dan ingin membayar harga tinggi untuk membelinya dari klan Wu untuk menjadikannya markas besar mereka, tetapi klan Wu menolak mereka. Aliansi zombie tidak mendapatkannya, tetapi sekarang, ini milik klan Yaoku. Gu abadi klan Yao sangat bersemangat. Dia melihat jauh, menjauh dari sungai dan menuju ke pantai. Itu adalah wilayah klan Wu. Setelah mengambil alih Kaisar Mayat Yu Dingtian ini, wilayah klan Wu di sebelah timur Sungai Naga Merah dan utara Sungai Naga Kuning akan sepenuhnya hilang. Klan Yao mengalahkan Kaisar Mayat Yu Dingtian, ini seperti jembatan, mereka akhirnya bisa mulai mengejar wilayah klan Wu lainnya. Berita bahwa Wu Yong telah meninggal menyebar entah dari mana. Setelah mendapatkan berita tersebut, beberapa kekuatan super berkolusi secara diam-diam, jadi, mereka tidak bertindak sendiri kali ini. Klan Yao, Klan Yang, dan Klan Hou, mereka hanyalah 3 dari klan ini. Markas besar klan Wu berada dalam kekacauan. Sialan, ketiga klan ini terlalu berani. Kita kehilangan 3 sumber daya sekaligus, terutama Kaisar Mayat Yu Dingtian, ini adalah kerugian yang sangat besar. Di masa lalu, klan Wu dari atas ke bawah menghabiskan begitu banyak upaya dan harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya. Balas dendam, kita harus membalas dendam. Kita memiliki keluarga Gu abadi, apa yang kita takutkan? Para dewa Gu klan Wu berteriak dengan cemas, beberapa berdebat tanpa henti, beberapa mengangkat tangan mereka untuk menolak, beberapa tetap diam. Lebih dari 10 hari telah berlalu sejak Wu Yong menghilang, tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Klan Wu telah berusaha menyembunyikan informasi ini, tetapi seperti dugaan Wu Bacong, dalangnya telah menyebarkan berita tentang hal itu. Awalnya, klan super tidak mempercayainya. Karena Fang Yuan telah memperkirakan situasi ini, dia memberikan banyak informasi palsu untuk menyesatkan orang lain. Namun tindakannya tidak normal. Kekuatan super tidak bodoh, setelah beberapa pengamatan dan penyelidikan, mereka akhirnya bertindak. Saat mereka melakukannya, klan Wu memasuki tempat yang sulit, mereka kehilangan banyak wilayah. Di aula diskusi, karena Wu Yong tidak ada, kursi utama kosong. Wu Bacong,
yang merupakan tetua tertinggi kedua, duduk di sampingnya. Dia diam-diam mengamati ekspresi para Dewa Gu di sekitarnya. Meskipun hatinya berat, dia merasa sedikit puas. Terutama ketika dia melihat Wu Qiao, bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Karena Wu Qiao adalah Dewa Gu klan Wu yang bertugas menjaga Kaisar Mayat Yu Dingtian. Begitu mereka kehilangan poin sumber daya itu adalah kerugian besar bagi Wu Qiao. Wu Qiao serius dan memiliki ekspresi dingin. Meskipun dia merasakan tatapan provokatif Wu Bacong, dia pura-pura tidak menyadarinya, duduk seperti patung. Berhenti berdebat, diamlah, kata Wu Bacong. Kali ini, tidak ada yang menegurnya, aula diskusi dengan cepat menjadi sunyi. Wu Bacong sangat senang dengan ini, di bawah tatapan cemas para dewa, dia mendesah, masalah besar seperti itu terjadi pada klan Wu, tetapi kita masih belum bisa membuat keputusan, mari kita minta Tuan Wu Yihai untuk membuat keputusannya. Wu Qiao mengerutkan kening, para dewa Gu klan Wu lainnya saling memandang. Beberapa tidak senang dengan Fang Yuan, menggerutu, masalah besar seperti ini terjadi pada klan kita, tetapi Tuan Wu Yihai masih tinggal di dalam formasi Gu Super. Kudengar perisi Liu pergi ke sana lebih dari 10 hari yang lalu. Aku juga mendengar bahwa ada Nona Kelinci Putih, Dewa Gu yang mengatakan ini memiliki niat jahat. Wu Qiao mengerutkan kening lebih dalam sekarang, dia ingin berbicara untuk Fang Yuan, tetapi dia sendiri dalam keadaan berbahaya, dia ragu-ragu dan tidak berbicara. Surat klan Wu segera sampai ke Fang Yuan. Hal seperti itu telah terjadi, Fang Yuan tidak terkejut, dia sudah menduganya. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Fang Yuan menatap alam mimpi, mendesah dalam-dalam. Beberapa hari terakhir ini, ia ingin terus menjelajahi alam mimpi. Namun, nasibnya buruk, ia terus mendapatkan alam mimpi yang tidak masuk akal itu, tidak ada cara untuk menjelajahinya.